Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asyifa Fitra Walia, NIM 200803006 dari Kimia 2A UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum kimia anorganik dasar, yaitu pemurnian garam gubar sederhana melalui rekristalisasi. Tujuan dari praktikum ini yaitu mempelajari salah satu metode pemurnian, yaitu rekristalisasi, dan penerapannya pada pemurnian garam dapur kasar. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Garam yang kita kenal setiap hari adalah sekelompok senyawa yang sebagian besar tersusun atas natrium klorida atau NaCl, dan pengotornya terdiri dari kalsium sulfat atau CaSO4, magnesium sulfat atau MgSO4, magnesium klorida atau MgCl2, dan lain-lain. Untuk meningkatkan kualitas garam meja, metode seperti kristalisasi bertingkat, rekristalisasi, dan pencucian garam dapat digunakan. Cara lain untuk meningkatkan kualitas garam adalah dengan memurnikannya, dengan menambah pengikat pengotor. Jika tidak dilakukan proses pemurnian, garam hasil evaporasi air laut masih akan bercampur dengan senyawa terlarut lainnya, seperti MgCl2, MgSO4, CaSO4, CaCO3, dan KBr, serta sejumlah kecil KCl. Rekristalisasi merupakan suatu pembentukan kristal kembali dari larutan atau leburan dari material yang ada. Sebenarnya rekristalisasi hanyalah sebuah proses lanjut dari kristalisasi. Apabila kristalisasi dalam hal ini hasil kristalisasi memuaskan, rekristalisasi hanya bekerja apabila digunakan pada pelarut pada suhu kamar. Namun, dapat lebih larut pada suhu yang lebih tinggi. Hal ini bertujuan supaya zat tidak murni dapat menerobos kertas saring dan yang tertinggal hanyalah kristal murni. Langkah-langkah rekristalisasi yaitu melarutkan zat pada pelarut, melakukan filtrasi graviti, mengambil kristal zat terlarut, mengumpulkan kristal dengan filtrasi vakum, dan mengeringkan kristal. Rekristalisasi adalah teknik pemurnian suatu zat padat dari campuran atau pengotornya yang dilakukan dengan cara mengkristalkan kembali zat tersebut setelah dilarutkan dalam pelarut atau solvent yang sesuai atau cocok. Ada beberapa syarat agar suatu pelarut dapat digunakan dalam proses kristalisasi, yaitu memberikan perbedaan daya larut yang cukup besar antara zat yang dimurnikan dengan zat pengotornya, tidak meninggalkan zat pengotor pada kristal, dan mudah dipisahkan dari kristal. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini. Cara kerja: masukkan garam dapur kasar sekitar 4 sendok ke dalam wadah. Lalu kemudian diberi air secukupnya. Lalu larutkan garamnya hingga melarut sempurna dengan diaduk. Selanjutnya, saring larutan garam ke wadah lain dengan menggunakan kapas dan saringan. Tambahkan 3 sendok arang ke dalam larutan lalu diaduk. Selanjutnya, saring campuran tersebut ke dalam wadah dengan menggunakan kapas dan saringan. Penyaringan dilakukan 2 kali. Kemudian masukkan campuran tersebut ke dalam panci, lalu dipanaskan sambil diaduk. Tunggu sampai airnya menguap dan larutan relatif kering. Dan inilah hasil dari rekristalisasi garam dapur sederhana. Persamaan reaksinya adalah NaCl plus H2O plus C menjadi NaCl plus CO plus H2. Tujuan dilakukan pemanasan adalah agar zat pelarut atau air dan zat pengotor dapat diuapkan sehingga hanya tersisa garamnya saja sebagai residu. Dengan melalui proses penguapan, garam murni yang dihasilkan lebih halus dari sebelumnya, karena pada saat pemanasan dan pelarutan terjadi pemutusan ikatan-ikatan ion kristal. Hasil pemurnian garam yang didapatkan adalah 50% dari masa awal. Hal ini terjadi karena saat penguapan terdapat garam-garam yang menempel pada panci. Selain itu,
garam hasil pemurnian berwarna putih keabu-abuan. Hal ini disebabkan oleh butir arang yang ikut larut dengan larutan garam. Sekian penjelasan praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.